1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alamande Yunir El-Fazari dan juga Beni Nur Yahya, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil pengimplementasian yang telah kami rancang sebelumnya dari Sistem Bangun Informasi Laboratorium Politeknik Negeri Subang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil target dari minggu lalu, yang mana kita menargetkan form login dari fitur admin, serta menambahkan fitur admin di dalamnya, yaitu ada kelola mahasiswa, yang dimana kelola mahasiswa ini dapat menambahkan fitur, diantaranya ada tambah mahasiswa, edit mahasiswa, dan juga hapus mahasiswa. Untuk fitur-fitur pertama, itu akan dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya, yaitu Beni Nur Yahya. Beni Nur Yahya, dipersilahkan. Oke, baik. Alamanda, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fitur login ya. Di sini kita perlu memasukkan username dan password terlebih dahulu agar bisa masuk ke halaman dashboard atau kelola mahasiswa. Nah, di sini misalkan kita ketik Beni, username-nya itu Beni, misalkan passwordnya ini. Nah, ketika salah maka akan memberitahukan bahwa password ini salah. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan kita masukkan admin. Maka ketika kita memasukkan username dan password benar itu, kita akan masuk ke halaman dashboard atau kelola mahasiswa. Nah, di sini di dashboard ini akan menampilkan selamat datang admin di Laboratorium Politeknik Negeri Subang. Nah, untuk selanjutnya di data mahasiswa atau di fitur mahasiswa ini akan dijelaskan oleh teman saya Alamanda Yuniar. Alamanda, dipersilakan. Baik, terima kasih Beni. Izin menambahkan terlebih dahulu dari sebelumnya, kenapa username dan password admin itu bisa masuk dan login, karena itu sudah terekap di database yang telah kami buat. Nah, nanti tuh password dan juga username itu akan kita kasih kepada admin. Jadi admin dapat login secara langsung tanpa harus melakukan registrasi. Lalu selanjutnya di sini saya akan memaparkan data mahasiswa, yang dimana data mahasiswa itu memiliki beberapa fitur. Data mahasiswa, yaitu ada mahasiswa, semester, kelas, dan juga sesi. Untuk mahasiswa sendiri di sini akan memunculkan data mahasiswa yang berisikan NIM, nama lengkap, semester, kelas, sesi, dan juga aksinya. Sedikit menjelaskan, saya akan memberitahu untuk yang di sini sebelah kiri, di sidebar, itu ada mahasiswa, semester, kelas, dan juga sesi. Mahasiswa sendiri itu untuk menampilkan data mahasiswa, semester itu untuk menginputkan semester dari data mahasiswa, kelas sendiri itu untuk menginputkan kelas dari data mahasiswa, serta sesi untuk menginputkan data dari data mahasiswanya. Di sini yang pertama saya akan mencoba fitur tambah data mahasiswa. Fitur tambah data mahasiswa yang dimulai dari NIM. Di sini saya akan menginputkan NIM 10107014 dengan nama lengkap Febriandika. Dengan semester kelas CSI 2A ceritanya, lalu sesinya 3, lalu kita akan menyimpan ya, apakah berhasil.
kita simpan data mahasiswa Febriandika, maka di sini sistem akan memunculkan pop-up atau notifikasi kepada admin bahwa data mahasiswa berhasil ditambahkan. Selanjutnya, mencoba fitur edit dari Febriandika misalnya. Di sini kita akan mengedit semester misalnya. Tadi kan semester 3, kita akan mencobanya semester 2. Dengan kelas SI 2A masih sama. Dan juga sesinya juga masih sama kayak yang tadi. Jadi di sini kita mengedit, merubah datanya. Simpan perubahan, maka jika berhasil, maka pop-up-nya nanti akan memunculkan data mahasiswa berhasil dirubah. Yang tadinya sebelumnya semesternya itu 3, data dari data mahasiswa Febriandika ini akan merubah menjadi semester 2. Selanjutnya fitur hapus data mahasiswa dari Febriandika kita coba. Nah, jika berhasil, maka dari sistem juga akan menampilkan pop-up, yaitu data mahasiswa berhasil dihapus. Yang mana pop-up notifikasi ini sangat berfungsi untuk admin untuk mengetahui data mahasiswa tersebut berhasil dihapus atau tidak. Selanjutnya, beberapa contoh akan dijelaskan oleh Beni Nur Yahya. Beni Nur Yahya dipersilakan. Baik, terima kasih Alamanda. Nah, di sini saya akan menambahkan fitur di semester, menambahkan sesi. Nah, di sini di fitur tambah, di sini ada tambah data semester, misalkan di sini ada semester 4. Nah, maka selanjutnya kita simpan. Maka di semester ini akan menampilkan atau notifikasi data semester berhasil ditambah. Nah, selanjutnya di sini ada kelas. Di kelas juga kita tambahin seperti yang di semester. Nah, di sini kita tambahin contohnya kelas SI 2 SI 1B. SI 1B. 1B. Maka SI 1B akan berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada SI 1B, SI 1A, dan SI 2A. Nah, di sini kita di kelas juga akan menambahkan misalkan ada SI 2B. 2B. Kita simpan, nah, maka data akan berubah dan berhasil ditambahkan menjadi SI 2B. Nah, di sini di sesi juga akan ditambahkan seperti kelas. Misalkan di sesi ini kita menambahkan sesinya itu menjadi sesi 4 dan 5. Yang pertama itu 4. Selanjutnya maka akan ada notifikasi data sesi berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga ada sesi 4. Nah, selanjutnya kita tambahin menjadi sesi 5 di sini. Di sini, maka si sesi 5 ini akan berhasil ditambahkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga di mahasiswa ketika kita sudah mengedit atau menginputkan dari semester, kelas, sesi yang tadi ditambahin, maka di sini kita bisa menambahkan atau mengedit ya. Misalkan kita mengedit terlebih dahulu, misalkan di si Alex. Alex di sini, Alex ini kan tadi semesternya semester 2 kan ya. Nah, maka di sini kita menambahkan menjadi si Alex ini menjadi semester 3 dan kelasnya itu kelas 2B dan si sesinya itu ada sesi 4 misalkan ya di sini. Nah, begitu. Maka data si Alex ya dan si Alex ini akan tersimpan dan semesternya semester 3, kelasnya kelas SI 2B dan sesinya itu sesinya 4. Nah, selanjutnya di sini juga ada fitur cari. Nah, di sini kami juga menambahkan fitur cari di data mahasiswa atau di mahasiswa ini. Ketika kita mencari
NIM, misalkan NIM-nya Cahyudin 10 10 70 008. Nah, 0 ini terlalu banyak ya guys ya. 08. Nah, maka akan menampilkan NIM dengan nama lengkap Cahyudin. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa memakai nama lengkapnya, misalkan Alamanda. Nah, maka akan menampilkan data mahasiswa yang bernama Alamanda. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alamanda Junior. Alamanda Junior, dipersilakan. Baik, terima kasih Beni. Selain kita menambahkan fitur cari pada data mahasiswa ini, kita juga dapat melihat ya di sini ada row 10 entries, yaitu di mana kita dapat menampilkan data mahasiswa itu sebanyak 10 data mahasiswa. Bahkan kita juga tidak hanya 10 entry aja, bisa menambahkan 25 entry hingga 100 entry. Yang dimana maksudnya itu bisa menambahkan 10 data mahasiswa, 25 data mahasiswa, hingga 100 data mahasiswa dalam satu tampilan. Ke bawah, maaf Beni. Baik. Nah, maaf ke atas lagi. Kita settingnya yang 10 entry dulu ya, karena kenapa tadi kita sudah memasukkan sebanyak 11 data mahasiswa. Kita mencontohkan di sini jika kita menambahkan 11 data mahasiswa, maka fitur previous and next atau fitur selanjutnya atau sebelumnya itu dapat berfungsi. Kalau 10 entry di next keduanya, page kedua, next, maka yang ke-11-nya itu ada di page atau halaman selanjutnya. Seperti itu. Lalu previous atau sebelumnya, kembali. Nah, kita bisa melihatnya 10 data mahasiswa lagi gitu. Kalau misalnya pakai yang 10 entry, maka bisa satu page misalnya 10, page selanjutnya 20, hingga banyaknya berapa data mahasiswa yang telah diinputkan oleh administrator. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba fitur logout. Fitur logout. Nah, di sini memunculkan pop-up kepada administrator, yang mana pop-up ini bertanya, yaitu yakin ingin logout. Lalu administrator jika batal, misal batal, maka administrator tetap pada sistem. Nah, terus kalau logoutnya ya atau yes, maka kembali lagi ke halaman login, seperti itu. Mungkin sekian pemaparan implementasi dari progres kami di minggu ke-8 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.